Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi Allah ya'ali rijali bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. جعلنا من حزبهم يرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا ونفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والإثالة تمسكي بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal, sampai pembahasan masuk kepada sifat. Sifat. Yang lalu sudah kita bahas tentang wajibnya tiap-tiap orang Islam mengetahui sifat-sifat Allah secara terperinci, yaitu 20 sifat yang wajib, 20 yang mustahil, dan 1 perkara yang jaiz. Hari ini kita masuk mulai membahas sifat wajib bagi Allah. Yang pertama, wahia al-wujudu. Sifat yang wajib bagi Allah yang pertama adalah sifat wajib wujud. Wujud itu artinya ada. Kalau di bahasa Indonesia kan Tuhan itu wajib ada. Kalau bahasa Sundanya ayak. Bahasa Jawanya ono. Jadi, Tuhan itu wajib adanya, menunjukkan keberadaannya Allah itu jelas gitu loh, ada, bukan abstrak, bukan. Mengatakan Tuhan itu enggak jelas, abstrak, itu karena dianya aja yang enggak jelas. Maka di Quran ada sifat Allah namanya huwadz-dzahiru wal batin. Allah itu zahir, Allah itu juga batin. Bisa diartikan Allah itu kelihatan, ada yang ngertiin juga Allah itu juga enggak kelihatan. Kok kadang kelihatan, kadang enggak kelihatan, maksudnya gimana?
Yang dimaksud Allah itu zahir, maknanya Allah itu nyata wujudnya. Bagi siapa? Bagi ahlil batin, bagi orang-orang yang punya akal sehat, yang punya mata hati nurani yang kuat, maka Allah itu zahir gitu loh. Nah, ada yang mengatakan Allah itu batin, nggak jelas, nggak ada, nggak kelihatan. Siapa? Bagi orang-orang yang ahli zahir, bagi orang yang mengandalkan matanya. Kalau mau cari Tuhan pakai mata ya nggak ketemu, mana adanya mana. Bagi orang yang akalnya sehat, mata hatinya sehat, maka akan mengatakan Allah itu zahir nyata. Maka yang wajib diketahui pertama bagi sifat Allah adalah Allah itu wajib adanya. Innama qudimal wujud ala ghairihi li'annahu kal asal lima adahu. Pembahasan pertama di dalam mengenal sifat-sifat Allah itu dibahas lebih dulu sifat wujud ada. Kenapa kok yang dibahas sifat ada dulu? Kok enggak sifat kidam dulu, atau kudrat dulu, atau kalam dulu? Kenapa kok bahasnya wujud? Ini pilihannya Imam As-Sanusi. Kalau ente mau ngarang lagi kitab yang lain, mau duluin sifat kalam ya nggak apa-apa, terserah kamu maksudnya. Mau wahdaniyah dulu ya nggak apa-apa, mau kidam dulu ya terserah kamu yang ngarang. Imam Sanusi membahas kitab ini didahului pertama sifat wujud. Kenapa? Karena kata Imam Sanusi, li'annahu kal asal, karena wujud itu adalah asalnya perkara. Id la yasihul hukmu bil qidam wa ma ba'dahu illa ba'da thubutihi. Karena tidak bisa dibahas sifat berikutnya, yaitu qidam, baqa', mukhalafah sampai sifat kalam, kecuali sudah bahas dulu adanya. Ada itu ya pokok pertamanya dulu, pokok perkara. Mau bicara apa saja nemu dulu adanya. Adanya aja belum ditemukan, mau bahas kidam bakok gimana gitu loh. Mau bahas dia itu perkasa, dia itu berilmu, dia itu melihat, mendengar, tapi belum bahas adanya, kan repot. Maka dibahas dulu Imam Sanusi. Pertama pembahasan sifat Allah, kamu nemu dulu Allah itu ada. Setelah nemu kalau Allah itu ada, baru mau bahas sifat yang lainnya bisa. Oh, adanya Allah itu enggak berawal. Oh, adanya Allah itu enggak berakhir. Oh, adanya Allah itu wajib berkuasa. Oh, adanya Allah itu wajib melihat, mendengar. Bisa dibahas tuh karena sudah nemu adanya. Jadi kalau belum nemu adanya gimana? Lah mau bahas apanya? Wong adanya aja belum dibahas. Jadi Imam Sanusi memilih membahas sifat Allah dimulai dari sifat wujud adanya dulu. Terus wujud itu apa? Waktu lifa fil wujud, maka ulama berbeda pendapat di dalam memaknai wujud atau sifat ada. Ada itu apa sih? Faqila, ada yang mengatakan huwa ainul maujud. Ada itu ya pokok perkaranya sesuatu yang maujud, yang ditemukan wujudnya, ditemukan perkaranya. Sesuatu yang ditemukan perkaranya, maka
ainnya atau pokok dari perkara itu ya mesti disebut ada. Kamu ngomong meja, inti dari meja itu apa? Ya adanya. Intinya dari manusia itu apa? Ya adanya itu. Jadi wujud itu intinya satu perkara gitu loh. Ini kata sebagian ulama. Lah kalau ente nggak nemu intinya, bagaimana mau nemu perkaranya, mau bahas perkaranya? Jadi wujud disebut ainul maujud atau pokoknya sebuah perkara yang maujud. Wa hadza qaulul Abil Hasan Al-Asy'ari. Maka pendapat yang mengatakan wujud itu ainul maujud itu adalah pendapatnya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Jadi Imam Asy'ari itu di dalam kitabnya tidak lagi membahas sifat wujud. Karena wujud sama zat itu dianggap satu perkara. Ngomong gelas sama ngomong adanya gelas itu sama. Ambilin gelas, ini barangnya ini adanya gelas ini ada, ya dia juga maksudnya. Ngomong gelas ya dia zatnya, ngomong adanya ya dia, artinya wujud atau adanya gelas dan si gelas itu perkara satu, nggak dianggap sebagai dua perkara. Ada dan gelas itu satu perkara. Pendapat ini adalah pendapatnya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Wakila huwa ghairul maujud. Pendapat yang kedua mengatakan ada itu adalah selain dari wujudnya sesuatu. Wa hadza qaulul Imam Ar-Razi wa alaihi at-ta'riful masyhur. Pendapat yang kedua mengatakan ada dan gelas itu dua hal yang berbeda. Gelas ini dan ada itu dua hal. Kenapa? Karena yang ada nggak hanya gelas. Tatakan ya ada, meja ada, tembok ada, peci ada. Berarti yang ada itu belum tentu gelas. Berarti ada dan gelas itu dua perkara, gitu loh. Ada dan Allah itu dua perkara. Karena yang ada itu belum tentu Allah. Allah itu ya ada, saya juga ada, ini meja ya ada. Berarti yang disebut ada itu belum tentu zatnya sesuatu. Lu mau ngopi, mau ngaji, mondar mandir ngurusin kopi aja. Gelas ada, meja ya ada. Maka yang disebut ada belum tentu gelas. Maka kata Imam Razi, ada dan gelas itu dua perkara. Ada dan Allah itu dua perkara. Maka pendapat Imam Ar-Razi ini memberikan sebuah penjelasan dengan penjelasan yang masyhur. Apa sih wujud itu atau ada itu apa? Ada itu adalah halun wajibatun lidzat madamatidzat
halu kaunutil kal hal ghairu mu'allilatin bi'illah. Yang namanya ada itu apa? Ada itu adalah suatu keadaan. Wujud itu apa? Wujud itu adalah keadaannya sesuatu atau hal yang pasti, yang wajib pada setiap zat selama zat itu ditemukan keberadaannya, dan hal itu tidak disebabkan karena keadaan yang lain. Wujud, kata Imam Ar-Razi, menurut pendapat Imam Sanusi, apa sih wujud itu? Wujud itu adalah keadaan yang pasti pada suatu, keadaan yang pasti pada sesuatu selama sesuatu itu bisa ditemukan, dan keadaan itu tidak disebabkan oleh sesuatu yang lain. Contoh, ada meja. Meja ini, pada dirinya meja ini banyak ditemukan sifatnya. Apa sifatnya meja? Diantaranya menempat. Terus apalagi sifatnya? Kotak. Apalagi? Hah? Hah? Lebar. Apalagi? Diam. Ini sifat-sifat yang ada pada meja. Manusia, pada dirinya manusia ditemukan berbagai macam sifat. Apa diantaranya? Hah? Polisi. Sifatnya manusia. Hah? Ganteng, sehat, pinter, apalagi kuat, melihat. Itu sifatnya manusia. Nah, dari semua sifat-sifat yang ada pada sesuatu, baik itu pada meja atau manusia atau apapun di alam raya ini, mau itu pohon, mau itu hewan, mau itu malaikat, matahari, bulan, pasti apabila kita menemukan satu benda, pasti pada benda itu ditemukan sifatnya. Enggak ada kamu nemu sebuah benda tapi enggak ada sifatnya, enggak ada. Tembok ya ada sifatnya, baju ada sifatnya. Apa sifatnya baju? Putih diantaranya, bisa hitam, bisa hijau. Ini diantara sifatnya baju. Maka di antara semua benda yang kita temukan, maka ada yang namanya sifat yang pasti. Dari semua benda itu ada namanya sifat yang pasti. Kalau putih pada baju, pasti enggak? Baju itu pasti putih enggak? Enggak. Bisa saja hitam, bisa kuning, bisa hijau. Meja pasti kotak enggak? Enggak. Bisa saja bundar. Gelas pasti bening enggak? Enggak. Berarti ada sifat yang pada wujudnya sesuatu itu, sifat itu enggak pasti.
dan ada pula sifat yang pasti, gitu loh. Nah, yang mau sedang dibahas ini apa? Keadaan yang pasti pada setiap benda. Setiap benda yang kamu temukan, keadaan yang pastinya apa? Ada. Itu keadaan yang pasti. Kalau bendanya ditemukan, berarti dia ada. Kalau nggak ditemukan, ya nggak ada namanya. Jadi selama benda itu kita temukan, keadaan yang pasti pada benda itu namanya ada. Meja, ditemukan nggak mejanya? Temu, ada. Matahari, ditemukan nggak? Ada. Baju ditemukan nggak? Ada. Semua yang ditemukan keberadaannya, ditemukan wujudnya, maka dia disebut perkara yang ada. Gitu loh. Jadi wujud, kata Imam Razi, adalah keadaan atau sifat yang pasti pada sesuatu selama sesuatu itu ditemukan keberadaannya. Kalau sesuatu sudah nggak ditemukan keberadaannya, tidak bisa disebut ada. Contohnya apa? Contohnya apa? Contohnya apa? Contohnya apa? Bapak moyang kamu. Ada nggak? Ada? Nggak ada. Kenapa? Sudah nggak ditemukan keberadaannya. Maka disebut udah nggak ada. Kalau masih ditemukan, ya berarti ada. Maka orang-orang yang dulu disebut orang yang sudah tiada, gitu loh. Nah, orang yang sekarang karena ditemukan keberadaannya disebut ada, gitu loh. Ini cara yang gampang begitu. Jadi kita menemukan sesuatu itu, sifat itu atau keadaan itu, bisa saja keadaannya itu disebutkan ada, bisa saja sesuatu itu keadaannya tiada. Bisa ditemukan keadaannya itu ada, bisa ditemukan keadaannya itu tiada. Yang tiada yang bagaimana? Ya yang sudah enggak ditemukan keberadaannya, kayak orang-orang yang dulu. Jadi yang jangan ukurannya pakai mata, jangan. Kalau ukuran pakai mata susah. Pokoknya yang enggak kelihatan mata berarti enggak ada. Oh, repot. Kalau yang nggak kelihatan mata itu nggak ada, malaikat nggak kelihatan, ntar nggak ada. Setan nggak kelihatan, ntar nggak ada. Ukurannya jangan mata, jangan. Jadi sesuatu itu asal bisa ditemukan keberadaannya, maka pasti sesuatu itu disebut ada. Kalau sudah tidak mungkin ditemukan keberadaannya, berarti disebut tiada. Maka yang pertama dibahas di sini adalah Allah bersifat ada. Berarti Allah itu ditemukan keberadaannya. Bukan berarti Allah itu ada pada suatu tempat. Ini pikirannya orang yang nggak ngaji tauhid nih. Allah itu ada. Kalau ada di mana? Wah. Hah? Kalau adanya Allah itu pasti ada di mana? Oh. Berarti kamu membatasi keberadaannya Allah. Kamu nggak usah nanya Allah di mana deh. Saya mau tanya, dalam diri kamu ada nyawa nggak? Ada nggak? Di mana? Di mana nyawa kamu? Di kepala, di dada, di perut, di kaki, di mana?
Wong nyawanya aja kamu nggak tahu di mana, mau nanya Allah di mana? Yang ada pada diri kamu saja, kamu nggak tahu keberadaannya. Tapi kamu akui nyawa itu ada. Nah begitu. Jadi jangan terus Allah, kalau memang Allah itu ada, di mana? Nah kita balik, lah kamu punya nyawa enggak? Punya. Di mana nyawa kamu? Kalau ada, tunjukkan coba nyawa kamu. Jadi sesuatu yang sudah ditemukan keberadaannya, nggak perlu dicari tahu di mana tempatnya. Yang penting sudah bisa ditemukan keberadaannya. Lah menemukan keberadaannya Allah dengan apa? Pakai mata? Oh bukan. Menemukan keberadaannya Allah pakai bukti adanya langit dan bumi. Adanya langit, bumi, ada yang menciptakan, mesti ada penciptanya. Nggak perlu tahu di mana penciptanya, nggak perlu tahu. Kalau kamu sudah bisa menemukan diri kamu itu hidup, bisa keluyuran ke sono kemari, berarti diri kamu ada nyawanya. Nggak usah nanya nyawanya di mana. Ya, jadi ini mau bicara pertama, wujud atau ada itu adalah sifat yang pasti pada sesuatu selama sesuatu itu ditemukan keberadaannya. Selama masih ditemukan keberadaannya, selamanya disebut ada. Selamanya ketika meja ini ditemukan, mau 1000 tahun lagi, mau 1.000.000 tahun lagi, disebut meja yang ada. Mau 1000 tahun lagi, asal dia ditemukan keberadaannya, namanya meja yang ada. Kalau besok sudah nggak ditemukan lagi, namanya tiada. Nah begitu. Nah Allah itu wajib adanya. Wajib itu apa? Wajib itu apa? Wajib itu apa? Menerima? Namanya wajib. Sesuatu yang tidak pernah menerima tiada, namanya wajib. Wujudnya Allah itu wujud yang wajib. Berarti wujudnya Allah itu tidak pernah berubah menjadi yang lain. Selamanya Allah itu wajib bersifat wujud. Kalau kita wujud nggak? Kita ada nggak? Wajib nggak adanya? Kalau besok kita berubah jadi tiada, berarti nggak disebut wujud lagi. Sekarang disebut wujud karena masih ditemukan keberadaannya. Kalau nanti nggak ditemukan keberadaannya, berarti tiada, berarti wujudnya tidak wajib. Gitu loh. Kayak nenek-nenek moyang kita. Sekarang ada nggak? Berarti wujudnya sudah berubah jadi tadinya ada, sekarang berubah jadi, berarti wujudnya tidak wajib. Lah kalau Allah wajib. Maka yang namanya wujud adalah keadaan yang tetap. Selagi perkara itu ditemukan, maka perkara itu disebut namanya wujud atau ada. Dan wujudnya Allah itu, sifat adanya Allah itu tidak disebabkan oleh sifat yang lain. Wa kharaja bidzalika halun mu'allilatun bi'illatin ka kauni qadiran fa innahu mu'allilun bi'illatin wa hiyal qudrat wal kauni muridan fa innahu mu'allilun bi'illatin wa hiyal iradah
Wa hakadha ma'na kauniha mu'alilatun bi'illatin annaha lazimatun li syai'in akhar ghairu dzat. Ada pula sebuah sifat, sebuah keadaan yang keadaan itu disebabkan oleh yang lain. Kalau ada wujud itu keadaan atau sifat yang tidak disebabkan oleh yang lain. Ada sifat, tapi sifat itu pada diri kita muncul karena disebabkan adanya sifat yang lain. Kalau nggak ada sifat yang lainnya, sifat yang satu itu nggak bisa muncul. Jadi dalam diri kita itu berarti ada dua macam keadaan atau dua macam hal. Ada sifat yang disebabkan oleh yang lain, ada sifat yang tidak disebabkan oleh yang lain. Contoh, ada orang disebut orang ini pinter, orang ini jenius. Kenapa? Kenapa? Karena adanya ilmu. Karena adanya ilmu, maka muncullah sifat disebut dia jenius. Kalau nggak ada ilmunya, blow on gitu munculnya. Jadi ada sifat pada diri kita yang sifat itu ketika disebutkan pada kita tapi disebabkan oleh yang lain. Tapi kalau ada itu sifat yang enggak disebabkan oleh yang lain. Gelas ini ada bukan karena bundernya, bukan karena lonjongnya, bukan karena beningnya. Berarti sifat yang demikian namanya sifat asli gitu loh. Sifat yang tidak disebabkan oleh yang lain. Nah, kalau sifat yang disebabkan oleh yang lain namanya sifat ma'nawiyah. Jadi sifat ada dua yang mau kita sebut nih. Keadaan ada dua. Satu namanya nafsiyah, satu namanya ma'nawiyah. Kalau sifat nafsiyah tidak disebabkan oleh yang lain. Kalau ma'nawiyah disebabkan oleh yang lain. Contohnya, wujud ini yang mau kita bahas termasuk sifat yang tidak disebabkan oleh yang lain. Kalau pada diri kita selainnya wujud apa contohnya? Seperti bertempat. Meja bertempat. Matahari bertempat, bulan bertempat. Kenapa meja bertempat? Ya enggak karena apa-apa. Itu namanya bertempat bagi meja itu menjadi sifat nafsiyah, bukan sifat ma'nawiyah. Kalau sifat ma'nawiyah, sifat yang disebabkan oleh sifat yang lain. Nanti pada Allah juga ada sifat ma'nawiyah seperti apa? Allah itu qadiron. Allah itu alim. Kenapa Allah disebut alim? Karena bersifat ilmu. Kenapa Allah itu qadir yang berkuasa? Karena kudrat. Ada nanti pada Allah pula kita akan bahas sifat yang disebabkan oleh yang lain. Nah sekarang kita lagi bahas sifat yang tidak disebabkan oleh yang lain. Yang sifat itu namanya sifat nafsiyah.
Annal hal qismani, berarti yang namanya hal, keadaan atau sifat pada kita itu qismani, ada dua macam. Ahaduhuma ghairu mu'allilatin bi'illatin, yang pertama sifat yang tidak disebabkan oleh yang lain, wal akhar, yang kedua mu'allilatun bi'illatin, mu'allilun bi'illatin, disebabkan oleh sifat yang lain. Wa adal wujud sifatan alal qaulil awal ghairu dhahir lianna sifat la budda an takuna ghairul mausuf. Selesai kita membahas sifat yang disebabkan oleh yang lain dan sifat yang tidak disebabkan oleh yang lain. Berarti wujud itu ada dua pendapat. Satu ulama mengatakan wujud itu sifat, satu pendapat mengatakan wujud bukan sifat. Kalau bukan sifat berarti apa? Zat. Jadi yang mau kita bahas nih dari awal sampai akhir nanti, yang mau kita bahas hanya dua, zat Allah dan sifat Allah. Apa? Zat Allah dan sifat Allah. Zat itu apa? Zat itu apa? Hah? Zat itu sesuatu yang berdiri sendiri. Kalau dalam bahasa kamus, zat itu disebutnya unsur atau partikel. Dalam ilmu tauhid, zat itu disebutnya apa? Sesuatu yang berdiri sendiri atau ainul maujud, pokoknya suatu perkara, pokoknya atau inti dari suatu perkara namanya zat gitu. Kalau sifat apa? Sesuatu yang berdiri pada zat. Kalau ada intinya, ada pokoknya, berarti ada cabangnya. Gitu loh. Ibaratnya pohon, ada pokoknya, berarti ada pula cabangnya. Pokoknya itu disebut zat, cabangnya disebut sifat. Jadi sifat itu selalu berdiri pada zat gitu. Tidak bisa sifat itu berdiri sendiri. Tapi kalau pokok nggak ada cabangnya nggak apa-apa, tetap namanya pokok. Kalau cabang nggak mungkin ada tanpa ada nggak? Tahu-tahu muncul cabang tapi nggak ada pokoknya ada. Ada pohon keluar cabangnya, pohonnya ada, nggak ada. Cabangnya doang bisa. Pernah lihat kamu? Nggak ada. Kalau ada pohon kok bercabang ya berarti ada. Ini gambarannya gitu loh. Jadi zat itu intinya perkara. Kalau sifat itu sesuatu yang mengikuti zat, yang mengikuti si inti. Contoh. Meja. Meja ini disebut namanya zat. Sifatnya mana? Contohnya, sifatnya seperti kolong. Kalau meja ada kolongnya enggak? Ada enggak? Kalau meja ada kolongnya enggak? Ada. Pernah enggak kamu lihat kolong sendirian? Enggak ada mejanya, ada enggak? Hah? Ada kolong. Di mana? Tadi saya ketemu kolong. Ada mejanya? Enggak ada. Pernah begitu? Itu kolong itu namanya apa? Sifat. Enggak bisa berdiri
Kalau meja nggak ada kolongnya nggak apa-apa. Contohnya apa? Mejanya pakai laci, kan nggak ada kolongnya kan. Tapi kalau kolong nggak ada mejanya nggak bisa. Kalau meja nggak butuh sama kolong. Kalau kolong, nah begitu loh. Jadi kolong itu namanya sifat, kalau meja namanya zat gitu. Jadi yang mau kita bahas dari awal sampai akhir nih hanya mau bahas zat dan sifat. Allah itu zat dan dia bersifat gitu. Dengan adanya sifat itu kita bisa mengenal Allah. Kamu mau kenal meja tapi nggak ada sifatnya, ya nggak bisa. Harus tahu dulu, oh meja yang mana, yang kotak, yang bundar, yang coklat, apa yang tinggi, yang pendek. Ketika sifatnya jelas, baru kamu oh meja yang itu. Nah baru tahu tuh. Kalau cuman ada meja nih, meja apa? Pokoknya meja, ya kan bingung. Kalau baru bicara intinya doang, belum disebut sifatnya, belum bisa dipahami. Mau kenal Allah, Allah itu zat. Zatnya bagaimana? Pokoknya zat. Ya repot. Oh, Allah itu zat yang bersifat wujud, qidam, baqa, mukhabar. Oh, yang begitu sifatnya. Baru bisa kenal. Maka setiap orang Islam itu wajib mengenal sifat Allah agar kamu kenal sama zatnya Allah. Kalau kamu nggak kenal sifatnya, nggak bisa kenal sama zatnya. Gitu loh. Nyambung? Nyambung apa nyambung? Nyambung apa bingung? Insya Allah. Nah terus yang kedua, ada pendapat dua imam tadi. Wujud ada itu termasuk zat atau termasuk sifat. Kalau kan kolong tadi maksudnya apa? Sifat. Meja zat. Nah, kalau ada atau wujud itu masuknya kelompok mana? Kelompok sifat atau kelompok zat. Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan wujud atau ada itu disebut sifat, ada yang mengatakan ada itu disebut zat. Saya milih yang mana? Terserah. Mau milih wujud disebut sifat, boleh. Mau ngomong wujud disebut zat, boleh. Kenapa? Karena bedanya hanya beda penamaan. Tetap keduanya mengatakan Allah itu adalah zat yang bersifat. Mau itu wujud disebut zatnya boleh, mau wujud disebut sifatnya juga boleh, gitu loh. Jadi jangan mempermasalahkan, oh nggak bisa wujud itu sifat, nggak bisa wujud zat, berantem. Oh ini namanya aneh. Ada satu ngomong sholat subuh harus pakai kunut, satu nggak pakai kunut, berantem. Wah ini aneh. Yang mestinya kamu marahin itu yang nggak sholat subuh gitu. Lu mau subuh pakai kunut ya bener, nggak pakai kunut yang nggak bener mana? Yang nggak sholat subuh, begitu mestinya. Sama-sama sholat kok diributin. Mau ngomong wujud itu zat ya boleh, mau ngomong wujud sifat juga, dua-duanya masih mengakui Allah adalah zat yang bersifat. Lah yang nggak beres mana? Yang ngomong kalau Tuhan itu nggak ada, lah itu nggak beres namanya. Siapa itu? Ateis. Nah begitu, itu yang diributin. Wah masih ngomong Tuhan ada kok ribut.
Nggak bisa wujud itu sifat, nggak bisa wujud zat. Aduh, ini orang cari apa? Kayak nggak ada kerjaan lain maksudnya loh. Masih banyak yang penting untuk kita bicarakan. Jadi berdebat itu pada sesuatu yang pantas untuk diperdebatkan. Kalau ini namanya ikhtilaful lafzi, beda dalam menamainya saja, bukan beda di dalam makna, beda di dalam lafaz. Satu menamakan sifat, satu menamakan zat. Dua-duanya masih memaknai Allah itu adalah zat. Jadi kata Imam Asy'ari ngomong wujud adalah zat. Kata Imam Ar-Razi dan pengikutnya wujud adalah sifat. Kata Imam Asy'ari ngomong wujud sebagai sifat itu enggak zahir, enggak nyata. Kenapa? Karena yang namanya sifat itu harusnya selain zat. Sedangkan wujud adalah zat. Berarti wujud enggak bisa disebut sifat kata Imam Sanusi. Illa ayyukala lima sahha ayyakula Allahu mawjud kama sahha ayyukala Allahu alim mathalan syagha adal wujud hina idzin sifatan. Ini digambarkan seperti ngomong Allahu mawjud, Allah itu ada, itu sama seperti perkataan Allahu alim, Allah itu berilmu. Berarti kalau Allah itu berilmu, Allah itu zatnya, ilmu itu sifatnya. Allah maujud, Allah itu ada. Berarti Allah itu zatnya, ada itu meja bunder. Meja itu zatnya, bunder sifatnya. Meja hijau, meja itu zatnya, hijau itu sifatnya, gitu loh. Li syubhihi biha, karena kata Imam Asy'ari pengikutnya itu menyerupai perkataan Allahu alimun fi dzalika. Hadza kulluhu binan ala ibqa'il awal ala dhahirihi. Ini pendapat yang mengatakan seperti pendapat Imam Asy'ari bahwa wujud itu lebih dhahir untuk dikatakan sebagai zat. Wal haq, adapun yang benar ta'wilu kama qalahu Sa'ad, itu adalah perkataan yang ditakwilkan seperti perkataan Imam Sa'ad wa ghairuhu dan yang lain-lainnya minal muhaqqiqin, dari para muhakkik. Innal murada annahu laisa amrun zaid alal mawjud bi haitsu yara bal huwa amrun i'tibari. Imam Sa'ad nengah-nengahin nih. Gimana tengah-tengahnya? Wujud itu zat apa sifat? Udah nggak usah diributin katanya. Pokoknya wujud itu kalau disebut bukan sebagai zat berarti disebut sebagai sifat. Tapi sifat yang nggak bisa dilihat. Nengah-nengahin namanya. Kalau zat kan bisa dilihat. Sifat juga bisa dilihat. Ini ada sifat tapi nggak bisa dilihat. Jadi zat ya bukan, sifat yang maujud juga bukan, namanya nengah-nengahin gitu loh. Ini perkataan Imam Sa'ad. Jadi pada diri kita itu, pada sesuatu itu ada dua perkara, ada zatnya, ada sifatnya. Dua hal ini seharusnya sama-sama bisa dilihat. Baju putih, bajunya bisa dilihat,
putihnya bisa dilihat, gitu loh. Nah kalau adanya baju, adanya baju nggak bisa dilihat. Ada itu hanya bisa dipahami, gitu loh. Sifat yang hanya bisa dipahami, nggak bisa sampai dilihat, gitu. Namanya sifat amrun i'tibari atau halun, gitu. Derajatnya sifat tapi tidak sampai derajat bisa dilihat. Fahuwa amrun i'tibari, maka dia adalah masuk kelompok amrun i'tibari atau hal. Wa'lam annahu kama qala ba'duhum la yajibu ala mukallafin i'tiqadu syai' min dalika bal yakfi ay ya'taqida anna Allah ta'ala mawjudun wa illam ya'taqid annal wujud ainul mawjud aw ghairul mawjud li'anna hadza mimma ikhtilaf fihi al-mutakallimun ikhtilafan tawilan. Maka yang terpenting dalam pembahasan ini adalah kalian bagi orang-orang yang masih awam cukup meyakini Allah itu ada. Selesai. Nggak usah ikut-ikut ributnya ulama yang mengatakan ada itu sifat atau ada itu zat atau ada itu amrun ibarah atau udah nggak usah ikut-ikut ributnya mereka. Cukup kamu mau ambil pendapat yang mana. Kalau kamu ambil pendapat Imam Asy'ari berarti ngomong wujud itu adalah zat. Gitu aja, nggak usah ribut. Kenapa disebut zat? Nggak usah ikut-ikut. Nanti pala ente botak. Cepet tumbuh rambut putih, kawin belum rambut putih udah numbuh hanya gara-gara mikirin zat atau nggak usah ribut. Kalau ente ikut pendapat Imam Sanusi berarti berpendapat wujud adalah sifat. Kenapa sifat? Udah nggak usah dibahas dalam-dalam. Yang penting kamu sebut wujud adalah sifat. Namanya sifat hal bangsa nafsiyah. Kenapa kok begitu? Karena perdebatan atau pembahasan masalah wujud itu sifat atau zat itu pembahasan yang panjang dan apa? Jelimet itu apa? Rumit. Rumit untuk dipahami bagi orang-orang yang belum sampai bisa berpikir dengan panjang. Jelimet, rumit gitu loh. Udah cukup kamu yakin Allah itu ada, selesai. Nggak usah ikut pembahasannya para ulama mengatakan wujud itu zat atau wujud itu sifat. Karena ini pembahasan yang panjang dan rumit yang membutuhkan pembahasan orang-orang yang punya dasar ilmu kalam. Kalau nggak punya dasar ilmu kalam, nggak usah repot-repot ikut bahas hal tersebut. Cukup kita sampai pada keyakinan Allah wujud. Makanya sejak kecil anak-anak kita sudah suruh ngapalin tuh Allah wujud qidam baqa. Cukup, nggak usah bahas wujud itu apa, zat sifat. Nanti kalau kamu sudah punya akal yang mapan, ilmu yang mapan, jalan pikir yang mapan, baru kamu ikut terjun bahas-bahas yang demikian. Kalau belum, nggak usah. Cukup kamu iman kalau Allah itu wujud. Nyambung? Adapun masalah wujud sebagai sifat atau zat, tinggal kamu pilih mau ikut pendapat yang mana. Kalau ikut pendapat Imam Asy'ari, wujud itu bukan sifat. Berarti nanti bahas sifatnya Allah enggak 20.
Karena wujud nggak masuk kelompok sifat, gitu loh. Berarti Imam Asy'ari hanya bahas sifat Allah berapa? 13. Qidam, Baqa, Khalafah, Qiyamu binafsih, Wahdaniyah, Qudrat, Iradat, Ilmu, Hayat, Sama, Basar, Kalam. Rolas. Sini apa? Hah? 12. Kalau tidak memasukkan wujud dan makna wiyah, gitu loh. Kalau masukin wujud tapi nggak masuk sebagai zat, masuknya sebagai amrun ibarah, jadinya 13. Kalau wujud disebut sebagai sifat, maka jumlahnya berarti sifat Allah ada 20. Ini bedanya di sini. Kenapa ada ulama kok sifat Allah 13, sifat Allah 20? Itu hanya perbedaan mengatakan sifat ini sebagai zat atau sifat sebagai sesuatu sebagai sifat atau sebagai zat. Itu aja bedanya ya. Kita ikut pendapat Imam Sanusi yang mengatakan wujud sebagai sifat. Ulama-ulama terbelakang kemari dari mulai abad ke-7, 8, 9 sampai kita sekarang abad ke-14 mengikuti pendapat Imam Sanusi. Ikut pendapatnya Imam Fakhruddin Ar-Razi yang mengatakan wujud adalah sifat. Ya, jadi yang mau kita kaji adalah 20 sifat wujud sebagai sifat yang pertama. Insyaallah kita sambung yang akan datang sifat yang kedua, yaitu wajibnya Allah bersifat qidam. Mudah-mudahan Allah jadikan hati kita futuh, terbuka, bisa ma'rifat kepada Allah, bisa yakin kepada Allah, bisa sampai hari kematian kita membawa iman Islam selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal ala hadhihi niyah wa ala niyatin shalawat ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana ta'arafna bi anna naqtarafna وأننا أسرافنا على لظى أشرافنا فاتب علينا توبة واغفر كل هوبة واستر لنا عوراتي وآمن رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة المسلمين أجمع من ربي اسمع فضلا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد ضعف صحبي والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.